Hai Cancer, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain ramalan zodiak kalian di bulan Juli, mid bulan Juli sampai ke mid bulan Agustus, oke? Sambil menyambut bulan baru di Cancer. Betul ulang tahun Cancer. Hari ini by the way ulang tahun kakak gue. Seperti biasa kalian udah tahu gimana fungsi, karena kalian pasti semua peminat tarot kan ya, jadi nggak perlu dijelasin lagi maksudnya general itu apa. Ini general reading, artinya nggak ada nama kalian di sini, jadi kita cuma baca energi kolektif dari zodiak Cancer. Dan timeless, kapan aja kalian mau terpikat untuk masuk ke channel ini, artinya memang waktu yang tepat untuk kalian, ya kan, karena memang energi kalian yang menarik ke sini, oke? Untuk cross watcher kalian juga welcome untuk nonton, karena memang cross watcher itu maksudnya kan kalian yang berurusan dan punya koneksi dengan seorang Cancer, ya, yang berbintang Cancer. Ya energinya buat kalian juga gitu loh, karena kita kan selalu bertukar energi ya, sadari atau tidak. Apalagi untuk kamu semua yang punya Cancer di birth chart kalian, message ini bisa untuk kalian, oke? Di rumah manapun ya, di rumah manapun dan di planet manapun, di moon sign, rising atau ascendant atau Jupiter atau Venus atau North Nodes ya, any kind of house or planet or aspects, ini semuanya untuk message bisa untuk kalian. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Cuman mengingatkan kalau memang tidak sesuai bukan berarti benar-benar tidak sesuai, karena namanya juga ramalan kan, belum tentu sudah kejadian. Kemungkinan akan kejadian. Jadi coba dicek lagi 2 bulan, 2 minggu, sebulan lagi gitu kan, dicek-cek aja kalau mau ngecek ya kan. Apalagi kalau emang nggak ada yang sesuai, cek untuk moon sign kamu atau Venus atau sun sign atau apalagi Jupiter, whatever lah gitu kan, mungkin lebih sesuai di kondisi kalian saat ini, oke? Dan untuk kalian yang baru di sini, gue biasa suka menggabungkan astrologi dengan energi dan pergerakan planet-planet yang memang lagi mempengaruhi kita semua. Jadi kalau gue menyebutkan rumah 1, rumah 2, rumah 3 sampai rumah 12, itu artinya gue sambil melihat diagram ya, diagram birth charts. Gue kasih lihat ya, bisa nggak? Oke. Contekan gue tuh, oke. Artinya itu adalah rumah ke-12, itu adalah rumah dari konstelasi bintang-bintang yang ada dari 1 sampai 12, karena 12 bintang. Rumah 1 pasti Aries dan rumah 12 pasti Pisces. Karena gue lagi bacain bintang kalian, zodiak kalian, artinya Cancer rumah pertama, oke? Supaya kalian gak juga bingung untuk pertama kali masuk ke channel gue, oke? Karena setiap rumah tadi memang menggambarkan karakter dari setiap bintang, ya. Jadi kita juga mengerti seperti apa sih energi, karakter dari energi, dengan siapa kita berinteraksi, ya. Dan seberapa intens koneksi kita dengan energi tersebut hanya kalian yang tahu. Dan gue hanya membaca energi yang tampak, yang keluar. Dan kalau kalian ingin mencari dengan menonton tarot ini cuman ingin feeding, untuk menghibur ego kalian dengan menyalahkan keadaan atau orang lain ya, yang membuat kalian terikat pada suatu keadaan,
channel ini mungkin tidak akan menghibur kalian, karena di channel ini gue menghibur dengan mari berpikir. Oke, mari berpikir dengan mencoba memahami energi-energi kolektif di sekitar kita yang ada melalui berbagai macam persepsi yang timbul melalui simbol-simbol. Gue cuma sebagai channel, oke, untuk mengartikan simbol-simbol itu. Jadi, gue bertanggung jawab dengan apapun yang gue ucapkan, tapi gue nggak bertanggung jawab dengan persepsi atau apa yang kalian mengerti. Oke? Let's go. Gue akan mulai dengan mystical wisdom, ya, mystical wisdom. Oracle card untuk dapat tema secara keseluruhan dari bacaan kalian. Dan gue siapin seperti halnya juga dengan Capricorn. Baru hari ini gue coba nge-mix semua kartu half dari kartu tarot yang gue punya jadi satu. Oke. Ternyata asik juga. Energinya beda soalnya. Kalau dikumpulin agak mix gitu kan. Plus nanti terakhir gue akan ambil 2 kartu lagi tentang hal apa yang paling males kita hadapin di bulan ini dan anugerah buat Cancer di bulan ini, dan akan gue tutup dengan Goddess Guidance Oracle card. Jadi jangan kaget kalau gue suka kesannya menjadi kompor, ya, kesannya jadi kompor. Tapi jangan salah, kompor itu sangat berguna, bermanfaat. Kalau kita mampu memahami kenapa emosi kita dikompor-komporin segampang itu. Dove, take a leap of faith. Dove, cemara. Cemara. Kok cemara ya? Apa sih itu namanya? Iya kan cemara nih. Camar. Ya Allah. Cemara tuh pohon. Ini burung. Burung camar itu loh, yang kalau burung camar tinggi melayang. Take a leap of faith. Ambil percaya diri, percaya pada diri sendiri untuk mengambil jalan apapun yang kalian memang inginkan. Kalau kita pasti aman. Oke. Dove. Burung camar tinggi melayang bersahutan di atas awan. Yang kalau kayak susah nih langsung aja. Udah kok tadi di shuffle. Kalau dove itu, burung camar itu kan selalu sebagai lambang pernikahannya. Agak sulit tapi yang ngocoknya karena banyak. Celtic Cross. Ada apa dengan Cancer? Oh ya, Cancer. Matahari dan bulan lagi di rumah kamu. Artinya gitu kan. Kalau new moon itu pasti selalu ada sesuatu yang baru. Oke, kita akan memulai sesuatu yang baru. Nah, masalahnya adalah pasti ada rintangannya selalu ya. Karena sebenarnya kita baru menutup dengan grand finale eclipse di Capricorn. Capricorn itu adalah di rumah ke-7 kalian. Adalah maksudnya itu rumah relationship, marriage, kontrak, business, partner. Oke. Jadi any kind of relationship ya,
entah itu dengan saudara, kakak, adik, orang tua, sahabat, teman, bahkan bisnis partner, kontrak, apapun lah ya gitu. Itu semuanya ada kebenaran yang akan terungkap kalau memang ada rahasia, misteri, hal-hal yang tidak kita ini. Dan Cancer ini artinya semuanya bulan dan matahari itu ada, kamu idola, primadona, kamu primadona di bulan ini ya. Yang mana semua tentang identitas kamu, tentang self ya, tentang diri kamu sendiri, tentang bagaimana kamu menghadap perilaku dan tingkah laku kamu, bagaimana kamu menghadapi dan menyikapi hidup, dan bagaimana kamu ingin dilihat sama orang lain, bagaimana kamu image kamu di publik ya, everything about you. Karena Cancer di rumah pertama, dan di situ ada matahari dan ada bulan, emosional dan ego. Matahari adalah ego, oke. Masalahnya belum kelar gue. Masalahnya adalah Saturn ya, planet Saturn itu ada di Capricorn. Artinya ada di rumah ketujuh kalian. Apapun nanti yang akan kalian bikin atau mulai ya, kan new moon ya, bulan baru di Cancer itu artinya kita akan memulai sesuatu yang baru, yang mungkin membuat kita emosional atau berhasrat atau menggebu-gebu pingin gitu kan memulai sesuatu. Itu akan ada resistensi yang datangnya dari entah itu marriage, relationship, any kind of relationship, marriage, kontrak, atau business partner ya. Itu nanti resistensinya keluar dari situ. Jadi resistensi itu maksudnya rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan yang akan memperlambat proses goal kamu tercapai dalam membangun sesuatu yang baru itu. Oke. Taruhlah kamu udah estimasi goal kamu itu akan tercapai dalam waktu 3 bulan, itu akan menjadi 6 bulan gitu. Contoh, nggak mesti segitu lama, cuman pasti ada rintangan. Center dari dinding kamu, pusat atau jantung dari bacaan kamu, 5 of Cups kebalik. Good. Rintangan, Ace of Cups. New beginning in love. Oke, fondasi Queen of Pentacles. Ini energinya Capricorn. Yang baru saja lewat Nine of Swords. Fokus dan intensi kamu Nine of Wands. Outcome Ten of Swords. Energi secara keseluruhan King of Swords. Ini energinya air signs, entah itu Aquarius, Gemini, atau Libra. Buat gue secara personal, King of Swords itu energinya Aquarius. Mungkin kalian berhubungan atau dealing dengan King of Swords ya. Di bawahnya itu ada Seven of Wands. Seven of Wands itu kita siap perang untuk apa yang kita percayai. Kita udah pasang kuda-kuda nih. Di bawahnya itu ada The Hierophant. The Hierophant itu energinya Taurus. Dan bisa juga tentang komitmen. Entah itu pernikahan, entah itu kontrak kerja, bisnis partner, ya. Tapi tentang pemerintah juga, tentang institusi juga.
tentang agama, spiritual teacher, guru, dan apa namanya, Uranus lagi di Taurus. Uranus itu planet Uranus itu tentang our authentic self. Jadi dia yang energi dari Uranus itu adalah keunikan dari diri kita sebagai individu yang membedakan kita dengan individu lainnya. Keunikan kita, authentic self, our true self, ya, istilahnya jati diri kita, yang seringnya akan bertolak belakang dengan society, ya. Society adalah masyarakat pada umumnya dan harapan-harapan masyarakat pada umumnya. Jadi Uranus itu energinya adalah memberontak dan mempertanyakan status quo, otoritas, peraturan yang membatasi diri kita dalam berekspresi atau menyikapi hidup. Oke. Dan itu lagi di Taurus, yang artinya energinya sangat bertolak belakang, karena Taurus itu juga Hierophant itu artinya juga tradisional, tradisi, ya, budaya, kebiasaan. Oke. Nah, dengan Uranus sebagai jiwa pemberontak, ya, dia bisa yang resistensi untuk memberontak dari tradisi-tradisi yang ada, kebiasaan-kebiasaan yang ada, dan kekuasaan-kekuasaan yang selalu menghambat kita jalan. Apalagi dengan pandemik gini, ya enggak? Dan di bawahnya itu lagi ada the strength, energi Leo itu adalah matahari, ego kita. Balik lagi, itu ego kita, ya, yang mana kita diminta untuk kuat, untuk mampu bertahan dengan apapun yang kita percayai, kebenaran akan jati diri kita. Seven of Wands, ya. Untuk percaya diri, kuat dalam arti kita punya kekuatan batin, ya, untuk apapun yang kita percaya itu benar. Gue nggak mau tahu lo ngomong apaan semua. Gue percaya apa yang gue lihat, gue percaya apa yang ini. Lo mau bilang gue salah, terserah. Gue akan melakukan apa yang gue percaya. Tuh, energinya Seven of Wands. Oke. Sekarang kita mulai dengan King of Swords. Karakternya dari King of Swords kurang lebih, karena itu adalah Aquarius, ya, dan planetnya Aquarius itu adalah Uranus, ya, pemberontak tadi, rebel without a cause. Artinya pemberontak tanpa harus pakai alasan. Artinya gini, gue punya hasrat, gue punya desire, gue punya visi dan misi. Lu semua pada nggak ngertiin gue nggak mau tahu, gue akan jalanin. Gimana caranya gue akan coba, gimana caranya gue nyampe ke goal gue. Ada 1001 jalan menuju Roma, ya. Itu energinya Aquarius, ya, karena dia selalu berpikir beyond dan tentang future, dan dia akan selalu mendobrak apapun yang menghambat jalannya dia menuju kesuksesan. Karena memang Aquarius itu sangat futuristic mind, ya, dan dia sangat teknologi juga, dan dia juga visioner. Dia punya insight yang kebanyakan dari kita nggak bisa melihat itu dan belum tentu memahami itu. Sebenarnya setiap orang, setiap individu punya itu. Cuman ini masalah kekuatan batin kita dalam menguasai emosi dan pikiran kita untuk mencapai apa goalnya kita. Kalau kita nggak percaya diri, ya nggak akan, gitu. Tapi Aquarius itu rebel, gitu. Dan Aquarius itu juga sangat concern, ya, dengan
eh, kesadaran dalam bersosial, tentang keadilan sosial, tentang harapan-harapan, tentang idealnya gitu. Makanya The Star itu kartunya Aquarius, tentang wish fulfillment ya, harapan-harapan yang terwujud, dan juga tentang healing. Dia punya energi yang menyembuhkan karena dia tahu, sadar akan kesadaran dalam bersosialisasi gitu. Dan dia selalu melihat, dia selalu fokusnya pada solusi, bukan pada masalah gitu. Itu energinya Aquarius. By the way, Aquarius itu di birth chart kalian ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 adalah tentang seks, intimacy, merging, warisan, shared finances, partners resources, aset, taxes, semua hal, semua materi yang berbagi. Nggak hanya materi sih, termasuk spiritual, karena dia juga bicara tentang occult, misteri ya. Dan rumah ke-8 itu sebenarnya rumah transformasi, rumah reinkarnasi, house of reincarnation, house of transformation. Jadi di mana kita diminta untuk yang tadinya tidak berbagi menjadi harus berbagi, yang tadinya harus berbagi harus pisah, pokoknya gitu. Oke. Dan ini bisa juga mewakilkan sebagai lawyer, pengacara, orang yang berpikiran tajam, dan konseptor. Oke. Center of the reading, jantung dari bacaan kamu adalah Five of Cups kebalik, artinya kamu sudah melewati suatu kondisi atau suasana yang kamu merasa kehilangan. Kamu sudah release, kamu sudah bisa melepaskan, letting it go gitu. Hal-hal yang kamu yang kamu biasanya sangat tergantung gitu. Entah itu habit, entah itu kebiasaan, entah itu pasangan, entah itu kerjaan, apapun itulah yang membuat kalian sempat istilahnya terobsesi ya. Kalian kan Five of Cups tegak kan kayak gini nih. Kalau Five of Cups di deck yang lain ya, itu biasanya cuma 3 yang jatuh hilang, terus ada 2 lagi di belakangnya, yang artinya masih ada, istilahnya ada yang memang kita nggak pikirin tapi berdiri di belakang kita dan kita acuhkan. Di sini 5 cupsnya semuanya hilang, artinya mungkin kalian kehilangan total, tidak ada yang tersisa, tapi kalian sudah bisa menerima itu semua, mengakui dan menerima itu semua dengan lapang dada, dan keluar dari kesedihan itu. Ini bisa juga karena kalian kehilangan kehilangan rasa kebiasaan kalian untuk bersenang-senang, kebiasaan kalian dalam keseharian kalian yang santai, bla 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 bla, kayak gitu hal yang nggak harus dramatik gitu, enggak ya. Kebiasaan aja juga bisa ya kan, kayak bawahnya kehilangan mobil atau mobilnya habis kejadian hancur, kecelakaan gitu kan, sedih ya nggak. Tantangan kalian adalah sesuatu yang baru dengan cinta. Cinta tuh jangan berpikiran yang, gue lagi baca general, gue nggak lagi baca asmara.
Cinta itu sesuatu hal yang emosional. Cinta itu eh, sangat luas pengertiannya. Eh, Buat gua malah ya, cinta itu eh, hanya sedikit, hanya sedikit. Porsinya cuma sedikit tentang romansa dari sebuah cinta. Cinta itu wow. Cinta itu semua yang kita lakukan dengan cinta akan membuahkan hal yang positif. Apapun itu, apapun yang kita lakukan dengan cinta, hasilnya pasti positif. Bisa itu di kemanusiaan, bisa itu di pekerjaan, di kreativitas. Selama kita menggunakan hati kita secara penuh, di situ ada cinta. Bukan karena disuruh ya, bukan karena disuruh. Disuruh biasanya nggak pakai cinta, karena kewajiban. Agak nyeleneh dikit. Masalah hak dan kewajiban buat gue, prinsip kata-kata kewajiban dulu baru hak udah obsolete, udah nggak berlaku. Buat gue justru hak dulu baru kewajiban. Kenapa? Karena suatu kewajiban itu menjadi bagian dari hak gue karena gue sudah mendapatkan sesuatu sesuai hak asasi manusia gue terpenuhi, dan adalah kewajiban gue untuk membayarnya dengan cinta karena gue sudah mendapatkan hak gue, kemerdekaan gue, kebebasan gue untuk menjadi diri gue sendiri dan diterima, diakui sebagai diri gue apa adanya, hak asasi manusia. Jadi hak kalau setelah kewajiban itu artinya lebih kayak ke slavery gitu. Istilahnya hak kita sebagai untuk diakui sebagai manusia pun akan kita dapatkan setelah kewajiban. Gitu. Hey, you gitu. I cannot accept that gitu. Kalau bahasanya Kardashian ya kan. Sotoy deh gue gak pernah nonton Kardashian. By the way, fondasi kalian adalah The Queen of Pentacles. The Queen of Pentacles itu energinya Capricorn, dan Capricorn itu adalah di rumah ketujuh kalian, balik lagi ke relationship. Oke. Dan karakter dari Queen of Pentacles itu sangat nurturing. Artinya dia tahu bagaimana peduli dengan sekitarnya, sesamanya, ya. Dia sangat grounded, dia sangat napak lah ya gitu. Dia tahu bagaimana dia sangat dewasa, dan sangat dewasa dalam mengatur ekonominya, finansialnya, bahkan keluarganya, ya. Itu energi positif dari seorang Capricorn, ya. Yang baru saja lewat, Nine of Swords. Ini kalian dikejar-kejar oleh pikiran kalian sendiri dan kecemasan kalian sendiri akan sesuatu hal yang gak real. Pikiran belum tentu real. Jangan terlalu percaya dengan apapun yang kamu pikir. Belum tentu benar. Oke. Dan wajar kalau kita nggak tahu. Sangat wajar kalau kita nggak tahu. Kecemasan itu adalah kemampuan berimajinasi yang disalahgunakan. Fokus. Dan intention kalian adalah Nine of Wands.
kalian kayak kalian kalian lagi fokus dengan intention untuk diet dalam hal ini udah ya, kalian udah sampai pada stage terakhir, fase terakhir kalian dalam menjalani apapun passion kalian, ya. Karena wants itu about passions, dan passions itu adalah ya hasrat kita sendiri, apa yang kita suka, apa yang kita suka lakukan, dan itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Oke. Tapi kalian sudah sampai ke fase terakhir dan kalian mencoba untuk bertahan dan melakukan diet, artinya mengurangi apapun passionnya kalian, apapun kebiasaan kalian, karena setelah itu kalian akan, karena habis 9 kan 10 ya, kalau di digit habis nomor 9 kan 0, 10 artinya udah sesuatu yang baru, 1 dan 0. Kalian udah siap melepaskan sebenarnya. Ini kalian sudah sampai di fase terakhir untuk untuk bertahan di suatu kondisi atau keadaan yang gitu loh. Tarik nafas, masih bisa kok gue lakukan gitu, masih bisa kok gue lakukan. Umpamanya contoh ya, kalian selalu menjaga keluarga, kalian selalu nurture keluarga kalian, ya, adik, kakak, whatever lah gitu kan. Karena Cancer itu karakternya adalah selalu mereka yang selalu concern akan family-nya. Cancer itu family man. Dia selalu menjaga keutuhan dari keluarganya, bahkan saudara-saudaranya, keluarga besarnya gitu. Dia selalu family man lah gitu ya. Jadi ya family itu adalah passionnya kalian gitu. Tradisi itu adalah passionnya kalian. Dan kalian sudah sampai pada tahap terakhir sebelum melepaskan semuanya. Kalian bertahan untuk masih bisa taking care atau mengatasi beban semua itu. Tapi ini yang terakhir. Ini yang ada di fokus dan intensi kalian. Entah kalian ketergantungan kalian akan sesuatu karena kalian bergantung akan sesuatu hal yang menjadi suatu beban buat, karena passion kalian ini jadi family umpamanya ya, tadi kalau bisa apa aja ya, family umpamanya itu adalah passion kalian, tapi akhirnya sekarang menjadi beban buat kalian. Itu kemungkinan fokus kalian akan bagaimana gue lepaskan supaya mereka bisa bangkit dan menjaga dirinya mereka masing-masing gitu. Dan outcome-nya adalah Ten of Swords, pembunuhan karakter, yaitu ya mungkin karena kalian fokus kalian adalah family ya, family secara luas. Di situ kalian diminta untuk menjadi yang tega, kesannya kan gitu, menjadi yang tega. Tapi itu adalah lebih berguna untuk mereka, orang-orang itu gitu. Contoh, gue cuma ngomong salah satu konflik yang akan ada. Oke. Sekarang gue mau klarifikasi King of Swords, energi secara keseluruhan dari King of Swords.
fondasi, struktur, stabilitas, kemapanan, rumah, properti, rumah tangga. Hierophant, energinya Taurus, tentang penguasa, otoriter, pemerintah, institusi, agama, guru, komitmen, bahkan pernikahan. Nine of Cups, kebahagiaan, wish fulfillment. Gue rasa kali ini memang wish fulfillment, bukan sekedar instant gratifikasi, tapi wish fulfillment. Ups, energi dari energi keseluruhan dari King of Swords, Four of Cups, stagnan, bosan, tidak puas, emosinya tidak terpenuhi. Inilah kadang-kadang ya buat gue jadi ini lebih ke entertainment atau ilusi atau mimpi akan suatu kondisi, keadaan, hanya sekedar image, fakeness akan happiness dari sebuah kemapanan ya, dari sebuah kemapanan, stabilitas, fondasi, struktur, semuanya ada. Punya kekuasaan, punya komitmen, punya kontrak, ya, happiness. Tapi energi secara keseluruhannya adalah bosanku mencintaimu. Dan energinya ini, Aquarius ini ya, adalah tentang kebenaran. Dia hanya bicara tentang kebenaran. Dan ini komunikasi juga, tentang komunikasi juga. Dan balik lagi, Uranus lagi di Taurus ya. Taurus itu ada di mananya kamu? Cancer, Gemini, Taurus. Networks, teknologi. Di rumah ke-11, di House of Friendship ya. Jadi mungkin ada konflik ya antara tradisi ini semua tradisi kemapanan, stabilitas ya, komitmen, dan idealnya seperti apa. Secara ini energi Aquarius, gue udah bilang Aquarius itu rebel without a cause ya. Dan kebetulan Uranus lagi di Taurus. Oke. Yang dimana ada kita terpicu untuk menjadi autentiknya kita keluar, jati diri kita keluar, menembus segala yang idealnya untuk common ya, society dan penguasa
akan kemapanan. Makanya ada stagnan di situ. Karena kita tidak bisa mampu menjadi diri kita sendiri. Gua akan klarifikasi Five of Cups kebalik. Wah, gokil. Kayaknya lagi Cancer lagi pengen banyak ngomong nih. Sebenarnya. Tapi kayaknya tertahan. Alright. Wheel of Fortune kebalik. Ada sesuatu yang belum kelar. Ada sesuatu yang harusnya kelar tapi tidak kelar. Jadi masih ada yang terbuka. Luka yang terbuka. Karena Wheel of Fortune, roda keberuntungan ini akan berpihak kepada kalian, pada kamu, di saat cycle itu sudah tertutup. Sudah suatu masalah itu kelar. Roda keberuntungan belum. Energi nggak bisa bohong ya. Apapun yang kalian masih belum selesaikan, dan itu biasanya karma. Apapun kalian tergantung, apapun obsesinya kalian, yang kalian belum tinggalkan, belum kelarkan, membuat roda keberuntungan tidak berputar dan berpihak kepada kalian. Oke, ini energinya Sagittarius atau Pisces. Karena Jupiter itu yang dia yang nge-govern, dia yang punya dia yang planetnya ada di rumahnya Sagittarius. Astrologi modern, astrologi ancient astrologi ya, kunonya, astrologi kunonya dia ada di Pisces. Oke. Tentang rumah ke-9 itu biasanya ini tentang bahkan agama, spiritual, cross culture relationship, ya, hukum, wisdom, filosofi, travel, ya, itu biasanya itu di Sagittarius tuh. Itu rumahnya Sagittarius itu rumah ke-9 biasanya. Tapi kalau Cancer, untuk berchart Cancer itu artinya Sagittarius itu ada di keseharian kamu, di daily activities kamu, dan ini menyangkut dengan kesehatan, ya, kesehatan mental, pikiran, dan mental itu pikiran, mental, fisik, dan psikologi, ya, dan juga bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menganalisa kebiasaan-kebiasaan kita, dan bagaimana kita menservis, memberi layanan kepada orang-orang di sekitar kita. Okay. Dan sense of usefulness gitu. Jadi apa yang kita pikir itu, apa yang bisa kita, dalam hal apa kita bisa berguna buat orang-orang sekitar kita. Nah, sense of usefulness gitu. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita untuk bisa lebih berguna pada orang lain. Itu rumah ke-6, ya. Dan Sagittarius itu karakternya adalah freedom, independent.